Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan mengenai samarat, buah dari iman. Orang-orang yang beriman dengan iman yang sahih, dengan iman yang benar, maka dia akan memetik buah kebaikan yang sangat banyak. Di antara buah itu adalah diterimanya amalan soleh. Karena amalan soleh itu baru akan diterima kalau dibangun di atas iman. Sudah kita baca beberapa ayat yang menunjukkan bahwa amalan itu akan diterima oleh Allah kalau yang melakukan amalan tersebut adalah orang yang beriman. Fa idza ta'assasat 'alal iman, maka ketika amalan itu dibangun di atas iman, wa anbatat alaih, tumbuh di atas iman, kana sa'yu mashkuran maqbula, maka amalan ketika itu akan disyukuri, dibalas oleh Allah dan diterima. Juga mudha'afan, dilipat gandakan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun amalan itu seberat dzarrah, seberat biji sawi. Kalau dibangun di atas iman akan Allah terima. Wa amma idza faqadal amalul iman, namun sebaliknya jika amalan yang dilakukan itu walaupun zahirnya kelihatannya baik tetapi tidak dibangun di atas iman. Naam. Falau istaghraqal amilu lailahu wa naharahu, meskipun yang beramal itu menghabiskan waktunya siang dan malam untuk berbuat ibadah tadi, siang malam beribadah, namun dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tapi ibadah. Ya, rohib, ruhban, ya, para pendeta, dan mereka ibadah, mereka yakini mereka sedang bertaqarrub, atau yang lain dari ahlu ibadah pada masing-masing millah. Mereka menghabiskan siangnya, mereka menghabiskan malamnya untuk amalan yang mereka anggap mendekatkan kepada yang mencipta, sang pencipta. Fa innahu ghairu maqbulun, maka amalan itu tidak akan diterima. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, maka kami akan tampakkan kepada mereka apa yang dulu mereka amalkan. Ditampakkan, tetapi amalan itu faja'alnahu haba'an mansura, namun kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Demikian kata Allah dalam surah Furqan ayat 23. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Kenapa ditolak oleh Allah? Wadzalik, yang demikian itu li'annaha ussisat ala ghairil imani billahi wa rasulih, karena amalan-amalan tadi tidak dibangun di atas iman kepada Allah, tidak dibangun di atas iman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Allah dikufuri, Rasul ya diingkari. Makanya Nabi mengatakan kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya tentang seorang yang hidup di zaman jahiliyah banyak amalan baiknya. Ketika ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bermanfaatkah amalan mereka? Kata Nabi, tidak. Kenapa? Karena amalan itu dibangun di atas kekufuran, tidak dibangun di atas iman kepada Allah, tidak dibangun di atas iman kepada Rasul.
tidak ada keikhlasan untuk Allah, tidak ada pula mutaba'ah kepada Rasul. Dan ada orang-orang yang seperti itu, capek di dunia, habis waktu di dunia, dia menyangka beramal, namun ternyata di sisi Allah tidak diterima. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, katakanlah wahai Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalan-amalan mereka. Beramal tapi rugi, beramal namun tidak beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang di dunia sesat, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, namun beramal, berbuat, dan mereka menyangka mereka berbuat baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka amalan mereka itu baik. Mereka menganggap mereka dekat kepada Allah. Mereka menyangka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Tidak diterima oleh Allah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, tidak beriman dengan perjumpaan kepada kami. Fahabitat a'maluhum, maka amalan-amalan mereka pun hancur karena kekufuran mereka. Amalan banyak zahirnya, tetapi dibangun di atas kekufuran, maka digugurkan amalan itu. Fahabitat a'maluhum, maka amalan-amalan mereka pun gugur. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka amalan mereka pada hari kiamat tidak ada bobot sedikit pun. Jadi mereka tidak bermanfaat amalannya. Fahum lamma faqadul iman. Kenapa? Karena mereka itu tidak memiliki iman. Justru mereka memegangi kekufuran. Wahalla mahallahul kufra billah. Mereka justru memilih kufur kepada Allah, kufur terhadap ayat-ayatnya. Habitat a'maluhum, maka amalan mereka pun gugur. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zumar. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Nabi, seandainya engkau berbuat syirik. Nabi tidak mungkin berbuat syirik, maksum. Jangankan syirik, dosa yang lain saja maksum. Tetapi Allah mengatakan demikian kepada Nabi agar kita ini merenung. Nabi saja yang amalannya besar, amalannya banyak, seandainya berbuat syirik, dan tidak mungkin. La in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik wahai Nabi, la yahbatanna amaluk, sungguh amalan-amalanmu akan gugur kalau berbuat syirik. Jadi ayat ini demikian mendalam. Allah saja mengatakan kepada Nabi demikian. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nah, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain fi suratil An'am, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka mensekutukan Allah, tidak beriman, la habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh semua apa yang dulu mereka amalkan akan gugur. Baik, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kemurtadan itu adalah penggugur amalan. Walihada, oleh karena itu, kana tirriddatu 'anil iman tuhbitu jami'al amal salihah. Oleh karena itu yang namanya riddah, kemurtadan, waliyadzubillah, murtad dari iman akan menggugurkan semua amalan soleh. Amalan-amalan menjadi hancur karena dia murtad, meninggalkan keimanan. Sebaliknya ketika seorang beriman, kama annad dukhula fil Islam, sebaliknya orang kalau masuk Islam menjadi orang yang beriman,
yajubbu ma qablahu, akan menghapuskan apa yang telah lalu dari kejelekan-kejelekan. Minas sayyi'at, dari kejelekan-kejelekan. Wa in azumat, meskipun kejelekan itu besar dia lakukan sebelum iman, begitu masuk Islam dihapuskan semua dosanya. Wa taubatu minadz-dzunubi al-munafiyah lil iman wal qadihah fih wal munaqqisah lahu tajubbu ma qablaha. Kalau seorang bertobat dari dosa apapun, termasuk dosa yang menghilangkan iman, kalau orang bertobat, maka tobat itu akan menghilangkan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi Islam itu sangat mudah. Rahmat Allah demikian luas. Dosa sebesar apapun ketika seorang masuk Islam, dosa sebesar apapun ketika seorang bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ini diantara buah dari iman. Iman itu menjadi sebab diterimanya amal. Iman itu menjadi sebab amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para ulama ya, mereka sangat bersemangat untuk mengajari iman. Pembahasan akidah itu penting, karena akan memperbaiki hati. Dulu para ulama dalam semua madhab, jadi bukan hanya belajar fikih wudu, fikih sholat, na'am, itu semuanya penting. Namun juga bab akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar takdir. Dipelajari, diajarkan oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, agar hati-hati kita itu bersih dengan iman. Dan ketika itulah amalan akan diterima dan amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk poin yang ke-7. Wa minha, di antara buah dari iman, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, anna sahibal iman yahdihillahu ila siratil mustaqim wa yahdihi fi siratil mustaqim wa yahdihi ila ilmil haqqi wa ila al-amali bihi wa ila talaqqil mahabi wal masari bis syukri wa talaqqil makarihi wal masaibi birridha was sabri. Kata beliau, orang-orang yang beriman akan Allah beri petunjuk menuju sirat al-mustaqim. Setelah menuju sirat al-mustaqim, masuk di dalam sirat al-mustaqim, Allah beri petunjuk di dalam sirat al-mustaqim selama melewati sirat. Jadi tidak cukup untuk seorang mendapatkan hidayah mengenal Islam saja. Alhamdulillah, orang diberi hidayah Islam. Namun setelah masuk Islam, apakah cukup sampai di situ? Kita terus butuh hidayah selama kita di dalam Islam ini. Ini yang namanya hidayah fis sirat. Ada hidayah menuju siratal mustaqim, ada hidayah di dalam siratal mustaqim. Oleh karena itu, ya, terjawab pertanyaan sebagian orang. Orang ada yang bertanya, kenapa setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim sehari 17 kali? Bertanya sebagian orang, bukankah kita sudah mengenal siratal mustaqim? Bukankah kita sudah masuk ke dalam Islam? Iya, kita sudah masuk ke dalam Islam. Namun ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, bukankah kita butuh untuk terus diberi hidayah sehingga terjaga Islam itu sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki aku kepada jalan yang lurus. Orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin, akan Allah beri petunjuk
menuju Shiratal Mustaqim. Dan ketika sudah mendapatkan Shiratal Mustaqim, Allah beri lagi petunjuk selama dia berjalan di dalam Shiratal Mustaqim. Yahdihi ila ilmil haq. Orang yang beriman akan diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia mendapatkan ilmu yang hak. Dapat ilmu, dapat lagi ilmu, terus dapat ilmu lagi. Nah, wa ilal amali bih. Setelah dapat ilmu, butuh lagi hidayah untuk mengamalkan. Orang kadang dapat ilmu namun tidak diamalkan. Alhamdulillah kita dapat ilmu, kemudian Allah beri hidayah untuk mengamalkannya. Kemudian di saat hidup di dunia ini diberi hidayah oleh Allah, ketika mendapatkan kemudahan, mendapatkan hal-hal yang dia sukai, diberi hidayah untuk bersyukur. Sebaliknya ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, diberi hidayah juga untuk dia bisa ridha dengan takdir Allah dan sabar. Nah, ini semua didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Coba kita renungkan. Jadi yang mendapatkan ini hanya orang yang beriman. Mendapatkan hidayah kepada sirat, mendapatkan hidayah selama sirat, selalu mendapatkan ilmu yang hak, kemudian mendapatkan alhamdulillah kemudahan untuk mengamalkan. Di saat mendapatkan kelapangan diberi hidayah untuk bersyukur, di saat mendapatkan kesulitan diberi hidayah untuk sabar. Apa dalilnya ma'asyiral muslimin? Dalil bahwa iman itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Itu semua. Apa dalil bahwa di antara buah keimanan adalah ini semua hidayah? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 9. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan dia beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum, Rabb mereka akan memberikan hidayah kepada mereka biimanihim, dengan sebab iman mereka. Jadi Allah memberikan hidayah kepada mereka biimanihim, dengan sebab iman mereka. Berarti iman itu sebab seorang mendapatkan apa? Hidayah. Orang sudah masuk Islam, kemudian dia terus berjuang, beriman, beramal soleh, itu semuanya menjadi sebab dia terus mendapatkan hidayah. Dan hidayah di sini umum. Ya. Tidak Allah batasi kan. Allah hanya mengatakan yahdihim rabbuhum, Rabb mereka akan memberikan hidayah. Tidak dibatasi. Artinya hidayah dalam segala hal. Hidayah untuk mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, hidayah untuk mengamalkannya. Nah, baik. Hidayah untuk terus di atas al-haq, di atas sirat. Terus demikian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Termasuk di saat musibah. Termasuk di saat musibah, ketika seorang itu beriman kepada Allah, Allah beri hidayah untuk ridha, untuk sabar. Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Allah berfirman, ma asaba min musibatin, tidak ada musibah apapun yang menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Apapun yang menimpa berupa musibah itu dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Fulan ditimpa ini, alan ditimpa itu. Musibah, masaib. Tidak ada apapun dari musibah kecuali dengan izin Allah. Biidznillah. Dan ketika seorang mendapatkan musibah, dia hadapi dengan iman. Wa man yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yakni ketika mendapatkan musibah itu, yahdi qalbahu, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Jadi hidayah itu adalah buah dari apa?
dari iman. Coba perhatikan ayat ini. Sangat jelas ma'asyiral muslimin. Wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, beriman bahwa semua musibah itu dengan takdir Allah, semua musibah itu biidznillah, dengan izin Allah, yahdi qalbahu, Allah akan berikan hidayah. Sama-sama dua orang mendapatkan musibah, musibahnya sama, tapi yang satu tiba-tiba hilang akalnya, tidak mampu untuk mendapatkan musibah tadi. Tetapi yang satu, ketika perang Badar, ketika perang Uhud, dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, siapakah yang luka? Apakah yang luka hanya orang-orang yang beriman, atau orang-orang kafir juga terluka? Sama. Orang yang beriman ada yang meninggal, terbunuh, ya, terluka. Orang yang kafir juga sama, terluka, terbunuh. Abu Jahalnya juga mati. Sama-sama terluka, sama-sama menimpa mereka luka, kepedihan, tetapi bedanya para sahabat di atas iman. Sehingga yang mereka dapatkan adalah hidayah, sehingga yang mereka dapatkan adalah kemuliaan, sehingga yang mereka dapatkan adalah kebaikan-kebaikan. Tidak ada sedikit pun penyesalan pada mereka, tidak ada. Yang ada adalah kebahagiaan. Dalam sebuah peperangan, ada seorang sahabat namanya Hanzalah, baru menikah, dan ketika itu baru malam yang pertama, tiba-tiba perang diumumkan, berangkat perang, belum mandi, meninggal dalam perang tadi. Subhanallah. Ini kan menunjukkan keimanan yang luar biasa. Ketika Nabi melihat jenazahnya, Nabi memalingkan wajah beliau, memalingkan. Kenapa? Karena sedang dimandikan oleh malaikat. Makanya mendapatkan julukan ghasil malaikah, orang yang dimandikan malaikat. Berangkat belum mandi, belum sempat mandi, tiba-tiba meninggal dalam perang jihad fisabilillah. Sama-sama mati, meninggal, terluka. Yang ini mukmin, yang ini kafir, ya, berbeda di sisi Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, qala ba'du salaf, sebagian salaf ketika membaca ayat ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan ayat ini berbicara tentang rajul, seorang yang tusibuhu musibah, seorang yang mendapatkan musibah. Faya'lam, dan ketika dia mendapatkan musibah itu, dia meyakini annaha min indillah, itu dengan takdir Allah. Fayarallah, maka karena dia tahu dan yakin itu dari Allah, dia pun ridha. Wa yaslam, dan tunduk. Makanya kita disyariatkan kalau mendapatkan musibah, setelah berusaha maksimal, tiba-tiba tidak berhasil, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Indah sekali, ikhwan. Ya. Lapang sudah. Nah, semuanya milik Allah. Allah yang menakdirkan. Saya sudah berusaha maksimal untuk usaha ini, namun gagal, musibah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sudah diberi hidayah oleh Allah, bangkit lagi, semangat lagi, hidup kembali. Semangatnya, hidup kembali, usahanya. Itu kalau beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dengan iman kepada Allah, segala sesuatu yang dia hadapi itu baik, karena selalu mendapatkan hidayah. Di saat mendapatkan kelapangan, dapat hidayah sehingga dia bersyukur. Di saat mendapatkan musibah, diberi hidayah sehingga dia pun sabar. Kalau tidak ada buah dari iman kecuali hanya ini saja, kalau hanya ini saja, itu sudah cukup luar biasa. Padahal iman itu buahnya tidak terhingga. Kata beliau, kata Syekh Sa'di, walau lam yakun min samaratil iman illa annahu yusalli sahibahu anil masaibi wal makarih allati kullu ahadin urdatan laha fi kulli waqtin wa musahibatul iman wal yaqin a'zamu
musillin anha wa muhawwin laha. Kalaulah tidak ada buah dari iman kecuali hanya ini, yaitu iman itu akan yusalli, menghibur sahibahu, menghibur orang yang beriman dari musibah. Ini saya cukup. Kenapa? Karena setiap orang itu sangat mungkin mendapatkan musibah, dan pasti mendapatkan musibah, tidak mungkin tidak. Namanya hidup di dunia itu mesti akan mendapatkan musibah. Kadang kehilangan jiwa, kadang kehilangan harta, kadang sakit, kadang tidak ada orang di dunia ini tanpa musibah, mustahil. Nah, kalaulah seandainya tidak ada buah dari iman kecuali hanya ini saja, iman itu akan menghibur orang yang beriman dari segala musibah, niscaya ini sudah merupakan perkara yang sangat besar. Kenapa demikian? Allati kullu ahadin urdatan laha, karena sesungguhnya setiap manusia itu sangat mungkin untuk mendapatkan musibah. Fi kulli waqt, setiap waktu. Dan orang yang memiliki iman wa musahabatul iman, sementara orang yang selalu bersama dengan keimanan, ya, dan bersama dengan keyakinan, itulah a'zamu, sebesar-besar, nah, musillin anha, sebesar-besar perkara yang akan menghibur dia dari musibah. Dan iman itulah yang akan muhawwin laha, meringankan. Seberat apapun dengan iman akan menjadi ringan. Kenapa demikian? Wadzalika, karena kata beliau, liquwati imanihi, karena iman dia yang kuat. Wa quwwati tawakkulihi, karena orang yang beriman itu tawakalnya kepada Allah. Karena orang yang beriman itu kuat harapannya kepada Allah. Karena orang yang beriman itu besar harapan pahalanya di sisi Allah. Jadi ketika mendapatkan musibah, dia berharap kepada Allah bantuan, dia berharap kepada Allah pertolongan, dia berharap kepada Allah pahala. Jadi bergantung kepada Allah terus, berharap kepada Allah keutamaannya. Kelezatan dia di dalam mengharapkan pahala di sisi Allah meringankan pahitnya musibah yang menimpa. Betul sakit, betul sedih, namun ketika ingat pahala Allah, mengingat kasih sayang Allah, terhibur. Nah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, meskipun kalian terluka, sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga sama terluka. Jadi bukan hanya orang-orang yang beriman yang luka. Ketika kalian terluka, wahai orang-orang yang beriman, fa innahum ya'lamun, mereka juga ya'lamun, terluka juga. Tetapi yang membedakan kalian dengan mereka orang-orang kafir, wa tarjuna minallah, hanya saja kalian memiliki harapan besar di sisi Allah, ma la yarjun, yang mereka tidak punya. Jadi para sahabat itu walaupun sakit, ya, siapa tidak sedih ma'asyiral muslimin, seperti Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan pamannya Hamzah terbunuh dalam perang Uhud dan sudah tidak dikenali lagi, dicacah-cacah. Siapa tidak sedih? Paman beliau yang sangat disayangi oleh Nabi, beliau sangat cinta, sehingga beliau pun tidak kuasa untuk bisa melihat Wahsy, seorang yang membunuh siapa? Hamzah. Walaupun Wahsy kemudian masuk Islam, tapi kalau Nabi melihat teringat Hamzah, ya. Jadi Wahsy ini dijanjikan bebas kalau bisa membunuh Hamzah. Maka dimanfaatkan betul-betul ketika perang Uhud, dengan tombaknya tujuannya hanya satu, membunuh Hamzah. Terbunuh Hamzah, terluka, setelah itu dibelah dadanya, diambil jantungnya, ya, dicacah-cacah sampai tidak ada yang mengenali jenazah siapa. Baru dikenal karena kelihatan jarinya, oh ini jarinya Hamzah. Sakit, sedih. Siapa tidak sakit? Siapa tidak sedih? Nabi alaihi salatu wasallam bersedih. Para sahabat terluka, terbunuh. Tetapi bedanya, orang-orang yang beriman
ya punya harapan besar kepada Allah. Rasul tahu Hamzah masuk surga. Bahagia Nabi alaihi salatu wasallam mengerti itu. Ada kesedihan, tetapi Allah beri hidayah dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dengan kebahagiaan. Nah, ini ayat azim ya kawan. Jadi orang yang beriman dan orang yang kafir sama-sama di dunia mendapatkan kesulitan, musibah, sama saja. Tapi bedanya orang kafir ketika mendapatkan musibah tidak punya harapan kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman punya harapan kepada Allah. Itulah yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu mendapatkan kebaikan. Walihada, oleh karena itu kata Syekh Abdurrahman, tajidu isnaini, engkau mungkin saja mendapatkan ada dua orang, tusibuhum musibatan wahidah, sama-sama mendapatkan musibah, sama musibahnya, au mutaqaribah, atau mendekati, sama. Dua orang mendapatkan musibah yang sama. Yang ini kehilangan orang tuanya, ini kehilangan orang tuanya, ini kehilangan hartanya, ini kehilangan hartanya, sama musibahnya. Nah, tetapi salah satu di antara keduanya, wa ahaduhuma indahu imanun, salah satu di antara keduanya memiliki keimanan yang kuat. Wal akharu faqidun lahu, sementara yang kedua tidak. Tajidul farqal azim, kamu akan mendapatkan perbedaan yang sangat jauh antara dua orang ini. Baina halaihima, di antara kedua orang itu. Wa ta'siruha fi zahirihima wa batinihima, dan engkau juga akan melihat betapa perbedaan besar pengaruh musibah itu kepada keduanya. Pengaruh pada zahirnya, pengaruh pada batinnya, pengaruh pada ucapannya, pengaruh pada perbuatannya. Dan perbedaan ini kenapa sampai terjadi? Wa hadzal farqu, perbedaan ini raji'un ilal iman, kembalinya sebabnya adalah iman dan amal soleh. Ketika orang itu beriman kepada Allah, maka dia akan menghadapi kesulitan itu dengan kesabaran. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kata Syekh Sa'di berikutnya, wa kama annahu yusalli inda wurudil masaibi wal makarih, fa innahu yusalli inda faqdil mahab. Sebagaimana iman itu akan menghibur seseorang ketika mendapatkan musibah, kejelekan datang kepadanya, terhibur dengan iman. Demikian pula fa innahu, demikian pula iman itu yusalli, akan menghibur seseorang inda faqdil mahab, ketika kehilangan yang dicintai. Fa idza faqadal mu'minu habibahu, ketika seorang mukmin, ketika orang yang beriman kehilangan yang dicintai, alladzi tamakkana hubbuhu min qalbihi, di mana hatinya betul-betul mencintai orang tadi, namun hilang, dipanggil oleh Allah, baik itu istrinya, min ahlin wa waladin, atau anaknya, wa malin, atau harta, wa sadiqin, atau sadiq, sahabatnya, wa shibhiha, atau yang semisal dengan itu, sedih karena kehilangan yang dicintai. Keimanan yang Allah berikan kepadanya akan menghibur. Tusalli bihalawati imanihi, dia akan terhibur dengan keimanan yang Allah berikan. Wal imanu khairu iwadhin lil mu'mini an kulli mafqudin, dan sungguh keimanan itu adalah sebaik-baik pengganti dari apa yang hilang. Iman itu adalah sebaik-baik pengganti dari apa yang hilang. Kama huwa musyahad, sebagaimana itu musyahad, disaksikan, wa mujarrab, juga terbukti dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa faqdul mahbub, kehilangan orang yang dicintai, fil haqiqah, sesungguhnya bagian dari musibah. Kan tadi sudah dibahas musibah, sesungguhnya bagian dari musibah, tetapi disendirikan karena ini jenis musibah. Jadi musibah itu jenisnya banyak.
Ada yang jenisnya, ada kejelekan datang kepada kita, itu musibah. Sakit misalnya, padahal sehat. Atau yang lain. Kalau ini kehilangan yang dicintai, itu juga musibah. Dan di antara contoh musibah yang sangat berat menimpa kehidupan seseorang adalah apa yang menimpa Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kehilangan putra yang dicintainya, sedihnya luar biasa. Nah, Allah uji Nabi Yakub dengan ujian yang luar biasa. Walaula anna Yakub, kalaulah bukan karena Yakub alaihi salatu wassalam sosok yang indahu minal iman, kalau Yakub bukan orang yang punya iman, ya tidak akan ringan musibah yang dirasakan. Berat, tetapi ya keimanan itulah yang memperkuat beliau. Kalau bukan karena Allah memberikan iman kepada Nabi Yakub, mayuhawinu alaihi musibatu, tidak akan terasa ringan musibah itu. Nah, fi faqdi Yusuf, ketika kehilangan Yusuf, ma'a syiddati hubbihil azim. Nah, di mana Nabi Yakub amat sangat sayang kepada Yusuf. Kita tidak bisa mengibaratkan bagaimana cintanya Yakub. Saking cintanya, ya, tidak melihat sejenak saja berat hati. Berarti kan sangat cinta, sangat sayang, tidak ingin berpisah. Apa yang disebutkan dalam ayat, gambaran betapa Nabi Yakub itu sangat sayang kepada Yusuf karena keutamaannya, kemuliaannya, akhlaknya yang baik, luar biasa Yusuf. Parasnya, sifatnya, akhlaknya, sehingga Nabi Yakub sangat sayang memang kepada Yusuf. Cinta Nabi Yakub yang amat itu sangat tampak ketika saudara-saudara Yusuf minta kepada Yakub, wahai ayahku, izinkan kami membawa Yusuf untuk bermain sehari saja. Dalam keadaan mereka sudah merencanakan untuk membunuh. Tadinya kita bunuh, jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur, sama saja kan, ya. Cuman kalau di sumur barangkali masih bisa hidup, barangkali masih ada orang yang lewat di sumur itu nulungi. Tapi kan ujung-ujungnya sama, ingin membunuh. Cuman ini lebih rahmah ini. Nah, alhamdulillah ada orang yang datang, ya, mencari air. Kemudian begitu mengambil air, timba di teluk, kok ada orang, ada anak. Alhamdulillah Allah tolong Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada Yakub, nah, lamma talabu minhu ba'da yaumin, ketika mereka meminta sebentar saja, sebagian hari, nah, tidak lama-lama, an yadhhaba ma'ahum liyarta' wa yal'ab, izinkan kami untuk mengembala domba-domba sambil bermain, izinkan kami, ini untuk kebahagiaan Yusuf. Apa kata Yakub? Inni la yahzununi an tadhhabu bihi, sungguh aku sedih kalian membawa untuk bermain, aku sedih. Jadi bukannya senang Nabi Yakub melepaskan Yusuf untuk bermain, ya, sedih, berpisah sebentar berat. Ini menunjukkan gambaran betapa cintanya Nabi Yakub kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Terjadilah apa yang terjadi. Hilang Nabi Yusuf. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, lama bertahun-tahun, sampai saudara-saudaranya Yusuf tidak kenal Yusuf. Berarti kan lama sekali, sampai tidak kenal. Nah, kita kadang ketemu temen, ya, 10 tahun masih kenal, ya kan, oh koncomu biar, ya, 20 tahun masih kenal, ini sampai tidak kenal Nabi Yusuf, ya. Fa'akhbaru annal mani' lahu min irsalihi, disebutkan dalam ayat ini, dalam surah Yusuf ayat 13, ya, Nabi Yakub mengabarkan alasan yang menghalangi untuk melepaskan Nabi Yusuf, annahu la yasbir, beliau tidak bisa untuk berpisah dengan Yusuf, annahu la yasbir ala firaqih, tidak ingin berpisah, wala sa'atan min nahar, walaupun sebentar dari siang hari, tidak ingin pisah, saking sayangnya.
Walakinnahum alajuh, tetapi saudara-saudaranya Yusuf ini merayu, luar biasa merayu. Tenang, kami akan jaga. Ya. Nanti ada serigala bagaimana? Kalau ada serigala, kami ini orang-orang kuat, kami akan bela. Nah, hadapi serigala kami. Jadi betul-betul dirayu. Wa dzakaru lahu al-asbab allati tujibu lahu an yursilahu ma'ahum. Jadi terus dipengaruhi untuk mengirim. Nah, fa arsalahu, akhirnya dilepas. Ya memang sudah Allah takdirkan. Allah menghendaki sesuatu yang terjadi, yang ternyata kejadiannya juga bukan kebaikan untuk satu orang. Coba antum lihat hikmahnya. Ya, perjalanan panjang Nabi Yusuf ternyata kebaikan untuk umat. Ya. Sampai kemudian Yusuf menjadi pembesar di Mesir ketika itu. Ya. Fa'ala kulli hal, akhirnya Yakub melepaskan Yusuf. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, untuk Allah wujudkan apa yang telah Allah takdirkan. Faman hadhihi haluh, coba kita renungkan, orang tua yang seperti ini keadaannya. Ya. Nah, yang seperti ini rasa cintanya yang tidak bisa kita ibaratkan. Kira-kira bagaimana kesedihan ketika berpisah? Tentu sangat berat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan ba'dal azan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kisah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Sa'di setelah membawakan ayat dalam surah Yusuf yang menunjukkan betapa cintanya Yakub kepada Yusuf, kata Syekh Sa'di, faman hadhihi haluh. Coba kita renungkan sosok Yakub yang seperti ini keadaannya. Wa hadza hubbihil baligh, sosok yang demikian cintanya sangat mendalam kepada Yusuf, yang cinta beliau itu la yumkinul mu'abbiru an yu'abbir anhu, cinta yang tidak mungkin untuk diibaratkan. Cintanya sangat mendalam, untuk diibaratkan sulit. Mungkinkah orang yang seperti ini, kalau ada orang yang seperti ini keadaannya, cintanya sangat kepada sosok anak atau yang lain, hal yadkhulu fi dhuhn, apakah masuk akal annahu yabqa hadhil muddah at-tawilah, apakah masuk akal orang yang kehilangan orang yang dicintai ini akan hidup panjang? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Kenapa demikian? Ya. Bal yaghlib 'ala dhann, bahkan ya kemungkinan besar kecintaan yang demikian mendalam itu akan mencerai-beraikan hatinya bi asra'i waqtin, dalam waktu yang cepat mungkin akan meninggal. Hati tidak kuat, menangis, sedih, sakit, tidak mampu untuk menerima kenyataan. Tetapi sebabnya adalah iman. Walakin kuwatul iman, walakin kuwatul iman, namun karena kekuatan iman yang Allah berikan kepada Nabi Yakub, wa kuwatir roja, dan kuatnya harapan kepada Allah, aujabalahu an yatamassak kul hadhil muddah, sehingga ya menjadikan Nabi Yakub kuat untuk menghadapi musibah ini di waktu yang sangat lama, sampai hilang penglihatan beliau, sampai tidak bisa melihat. Ya. Tapi harapan beliau masih terus ada. Tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Bahkan ketika saudara Nabi Yusuf kembali lagi hilang, yang dikatakan bernama Binyamin, ya, Taib, masih tetap meminta saudara-saudaranya cari lagi, cari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Masih ada itu Yusuf, yakin masih ada. Karena Nabi Yusuf bermimpi dengan mimpi yang diceritakan kepada ayahandanya.
Dan Allah memberikan ilmu kepada Yakub, memberikan ilmu kepada Yusuf yang tidak diberikan kepada yang lain. Keimanan itu yang menjadikan kokoh dan tegar Yakub alaihissalatu wassalam hatta ja'allahu bil faraj, sampai Allah mendatangkan jalan keluar yang Allah janjikan. Alladzi wa'ada bihil mu'minin, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini salah satu contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa keimanan itu menjadikan seorang kuat dan kokoh menghadapi musibah berupa kehilangan orang yang dicintai. Kadzalik, demikian pula contoh yang lain, Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Hina zahaba al-yammu bi Musa, ya, ketika air membawa Musa di dalam tabut, di dalam kotak, itu kan sedih luar biasa. Mengandung dalam keadaan takut, ketar-ketir, khawatir, jangan-jangan yang lahir laki-laki, karena Fir'aun telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Rasa takut itu semakin berat, semakin besar menjelang kelahiran. Begitu lahir, betul-betul terwujud rasa takut yang luar biasa. Laki-laki ini kalau ketahuan akan dibunuh. Rasa cinta yang mendalam dari seorang ibu, ya, dipaksa untuk memilih, tetap mempertahankannya, kemudian melihat anaknya mati terbunuh di hadapan kedua matanya, atau cara bagaimana, sehingga diilhamkan untuk sudah dihanyutkan saja di sungai Nil. Allah sudah, ya. Akhirnya dimasukkan ke dalam tabut. Antum coba bayangkan apa yang dirasakan oleh seorang ibu, ya, menaruh anaknya di kotak, ya, dengan penuh cinta, dengan ditaruh di sungai, mulai kendang, hanyut, luar biasa. Nah, sampai dikatakan hatinya itu kosong. Wa asbaha fuaduha farigha, sampai hatinya itu kosong. Hatinya kayak sudah berat sekali. Ini menunjukkan betapa beratnya musibah, ujian, kehilangan orang yang dicintai. Farighan min kulli syai' illa minal huzni ala Musa. Kosong hati itu, tidak ada apa-apa kecuali rasa sedih saja. Sedih karena berpisah dengan Musa. Kenapa bisa kokoh Nabi atau ummunya Musa? Kenapa bisa kokoh? Karena Allah kokohkan hatinya dengan keimanan. Walaula annallaha rabata ala qalbiha bil iman. Kalau bukan karena Allah menguatkan hati ibunya Musa dengan keimanan, nah, dan kalau bukan karena keyakinan tentang janji Allah yang hak, niscaya lakadat tubdi bima fi qalbiha, mesti dia akan terpaksa menceritakan apa yang terjadi. Nah, kalau seperti itu ketahuan nanti Musa, akhirnya dia tetap tahan. Nah, lakin huwal iman, itulah iman. Dengan iman itu al-musbit inda syada'id, seorang ketika kesulitan akan dikokohkan. Al-musalli indal masaib, akan terhibur ketika musibah. Al-muqawwi, dan iman itu akan menguatkan idza wahanatil quwa, ketika kekuatan itu melemah. Al-maghza idza azzal azza, dan akan menghibur di saat tidak ada orang yang menghibur. Itulah iman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi berpesan agar kita menjaga iman, karena iman itulah yang akan menjadi sebab kita menghadapi segala kesulitan. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fi wasiyatihil azimah, dalam sebuah wasiat yang sangat agung yang beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, as-sahih alladzi fis sunan, hadis sahih yang disebutkan dalam kitab-kitab sunan. Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah, selalu ingatlah Allah di masa lapangmu. Ya'rifka fis syiddah, niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu sulit.
Maksudnya mengenal Allah di saat lapang apa? Mengenal dengan iman, bukan mengenal saya kenal Allah, tidak. Maksudnya ta'arruf ilallah bil iman wa a'malil iman. Isilah hidup kamu dengan ta'arruf ilallah, dengan ingat kepada Allah, dengan keimanan, dengan amal soleh. Wa anta sahihun ghaniyun, di saat kamu sehat, di saat kamu kaya, di saat kamu punya waktu. Ya'rifkallah fi syiddah, niscaya Allah akan mengenal kamu di saat kamu kesulitan. Wa yukawwikallahu ala mubasharatiha, dan Allah akan menguatkan kamu untuk menghadapi kesulitan itu. Wa yu'inuka ala mu'alajatiha, membantu kamu untuk menghadapi kesulitan itu. Na'am. Wa a'dhamu syiddah, dan sesungguhnya di antara sebesar-besar rasa sakit tanazzala bil mu'min, yang menimpa seorang mukmin adalah syiddatul maut wa sakaratih, beratnya kematian dan sakaratul maut. Itu di antara yang sangat berat akan dihadapi oleh setiap mukmin. Maka di saat sehat, di saat kuat, kenalilah Allah dengan iman, dengan amal soleh. Allah akan mudahkan, akan mengenal kita di saat kita sulit. Fahadal hadis ini ma'asyiral muslimin, ingatlah Allah di saat lapang, Allah akan mengingat kamu di saat sempit. Hadis ini sesungguhnya busra, kabar gembira, likulli mu'min, atas setiap mukmin. Qad ta'arrafa ila rabbih fi rahaihi, setiap mukmin yang berusaha selalu mengenal Allah dengan keimanannya di saat lapangnya, bahwa dia Allah yu'inuhu fi dzalikal maqam al-haraj, Allah akan memudahkan di saat itu, saat kematian itu. Wasyiddah al-muz'ijah, rasa sakit, rasa berat yang betul-betul menggoncangkan, yang melemahkan kekuatan. Dan di saat syaitan berkumpul untuk menyesatkan, di mana mereka syaitan berkumpul untuk menghalangi seorang hamba dengan husnul khatimah. Syaitan berusaha untuk hamba ini tidak husnul khatimah. Di saat itulah datang pertolongan Allah. Fa innallaha yu'inuhu bi ta'yidih, Allah akan menguatkannya. Wa rauhihi wa rahmatih, Allah akan memberikan pertolongan dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, keutamaan yang ketujuh, samarat, buah yang ketujuh dari keimanan, ya, bahwa keimanan itu akan menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah ila sirat, fis sirat, ya, memberikan hidayah, sebab hidayah mengenal ilmu yang hak, mengamalkannya sampai dia berjumpa Allah Jalla wa Az. Nah, ini barangkali ikhwan. Berikutnya panjang ikhwan. Poin yang ke-8 dari buah-buah iman, semoga bisa kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.